Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 11 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab yang baru, yakni 2 Korintus. 2 Korintus yang pertama menjadi bagian pembacaan firman hari ini. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami baca, dan sebentar kami akan merenungkan bagian firman-Mu ini. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah diri kami sedia pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 Korintus menjadi bahan perenungan kita di ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucapkan syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang bisa menerima penderitaan dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan kebaikan Allah, ada juga yang mempertanyakan mengapa harus dirinya yang mengalami penderitaan itu, bukan orang lain. Ada juga orang yang langsung menyelidiki dosa-dosa yang menjadi penyebab penderitaannya. Akan tetapi Paulus melihat penderitaannya secara berbeda. Secara khusus ia mengidentifikasikan penderitaannya sebagai kesengsaraan Kristus. Penderitaan itu begitu besar dan begitu berat. Itulah yang dialami oleh Paulus, sehingga membuat Paulus sepertinya putus asa terhadap penderitaan yang dialaminya. Itulah ungkapan hati yang dituliskan di dalam ayat yang ke-8.
Kita tahu bahwa penderitaan apa yang sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh Paulus. Tetapi ia sampai merasa seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Ayat yang 9 demikian. Dalam keadaan seperti itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Tuhan Allah yang dia puji, dia sembah. Kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan orang mati. Itulah penyerahan diri Paulus kepada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, yakni memberikan kekuatan kepada Paulus, sehingga ia pun memberikan tulisan penguatan ini kepada jemaat di Korintus. Karena yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan jaminan keselamatan dan menyertai kehidupannya juga orang-orang di Korintus yang memungkinkan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Paulus. Meski demikian, Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dia alami adalah untuk kepentingan jemaat di Korintus juga, yaitu untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena melalui penghiburan yang dia terima dari Allah, Paulus menjadi sanggup untuk menghibur mereka yang sedang menghadapi penderitaan. Penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus bukanlah kutuk, melainkan berkat. Jika penderitaan Kristus adalah untuk kepentingan kita, maka penderitaan kita bisa juga menjadi berkat yang dimaksudkan Allah agar kita dapat melayani orang lain. Itulah menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam penderitaan itu kita bisa mengharapkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Allah. Namun bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi agar kita dapat berbagi dengan orang lain yang mengalami penderitaan juga. Oleh karena itu penderitaan seharusnya bukan menjauhkan kita dari Tuhan Allah kita, melainkan justru penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Selain itu akan membawa kita juga semakin dekat dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Penderitaan selalu datang dengan janji penghiburan ilahi, dan itu akan mendorong kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan sebagai sumber penghiburan dan pengharapan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan, khususnya ketika kami sedang dalam tantangan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan melihat janji pengharapan yang telah Tuhan sediakan, sehingga hidup kami tetap semangat, hidup kami tetap bergairah, walaupun kami mengalami penderitaan. Apapun penyebabnya, kalaupun itu penyebabnya adalah karena kesalahan kami segera bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kami berbalik kepada Tuhan dan mengikuti jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.